Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Kapolres Solo dicabut jabatannya oleh Kapolda Jawa Tengah. Sumber saya dari YouTube. Ini ada berita di Solo terkait dengan perkawinan antara keturunan Arab dengan orang Jawa, di mana dalam acara tersebut ada acara Widodareni, karena dianggap itu acara Widodareni ini adalah syirik dari seluruh agamanya, maka mereka diserang, semua tamu-tamu disuruh pulang dan lain sebagainya. Itu yang saya lihat. Padahal sebenarnya pada saat penyerangan itu polisi sudah tahu, tetapi tidak bertindak karena kelihatannya kelompok-kelompok penyerang ini jauh jumlahnya lebih banyak sehingga tidak berani bertindak. Itu yang saya lihat. Sehingga akibatnya itu Kapolres Solo bernama Andi Ripai diganti kepada Sapri Simajuntak. Jadi ini saya lihat karena jumlah daripada yang menyerang itu jumlahnya lebih banyak, sehingga polisi tidak berani bertindak, hanya menghalau-halau saja. Inilah masalahnya, sehingga tidak berani bertindak secara tegas untuk menindak orang-orang pengacau daripada pesta itu. Akhirnya Kapolres setempat diganti oleh Kapolda Jawa Tengah. Jadi terjadi penggantian daripada Kapolres ini dari Andi Ripai kepada Sapri Simajuntak. Tindakan Kapolda Jawa Tengah mencopot jabatan Kapolres dari Andi Ripai sebagai contoh agar kepolisian seluruh Indonesia dapat bertindak tegas kepada perusuh siapapun orangnya, harus berani ditindak seperti di Solo tersebut. Banyak juga masalah-masalah demikian terjadi di tengah-tengah masyarakat. Polisi tidak berani bertindak karena pihaknya itu yang lebih banyak adalah pendukung si perusuh ini. Akibatnya polisi tidak hanya mengawal-ngawal saja, tidak berani bertindak, membiarkan demikian saja terjadi masalah tersebut. Antara lain, pertama tadi di Solo sudah terjadi perkawinan antara orang Arab dengan orang Jawa yang melaksanakan dengan adat Widodareni yang dianggap itu syirik, sehingga tamunya semua disuruh pulang dengan paksa. Demikian juga di Kuningan adanya acara Sunda Wiwitan, di mana patung mereka akan dibongkar karena katanya tidak ada INB-nya. Itu mungkin dugaan saya hanya alasan saja. Demikian juga pernah kita dengar Candi Borobudur dibom karena dianggapnya itu syirik semua. Demikian juga ada upacara-upacara di daerah Jogja untuk memberikan sesajen kepada laut, ditindak secara tegas karena dianggap syirik sebuah itu. Ini yang saya lihat. Tetapi pada saat itu polisi tidak berani bertindak karena pendukungnya yang melakukan keributan ini jauh lebih banyak. Ini yang saya lihat. Seharusnya polisi harus bertindak tegas sehingga seperti kejadian-kejadian tersebut harus bertindak secara tegas siapapun orangnya dan tidak peduli persamaan hak di depan hukum. Kalau dia melakukan keributan harus ditindak secara tegas. Dan apalagi sekarang ini sudah ada petunjuk daripada perintah daripada Presiden Joko Widodo bagi semua organisasi terlarang di Indonesia supaya polisi dan militer bersama-sama menindaknya secara tegas. Jangan sampai lagi terjadi nanti masalah-masalah di tengah-tengah masyarakat yang merugikan masyarakat itu sendiri. Banyak organisasi terlarang di Indonesia ini, tetapi tidak ditindak secara tegas. Jadi harapan saya supaya polisi dan militer bertindak secara tegas dalam segala hal yang ada kaitannya, terutama dalam masalah organisasi terlarang sebagai pendukung khilafah, seperti FPI, HMI, Hizbul Tahrir Indonesia, FPI, dan RUKI di Solo. Masih banyak lagi organisasi lainnya yang sifatnya tidak sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sehingga mereka sering
melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan agamanya, dianggapnya syirik, sehingga dia lakukannya tindakan-tindakan yang tidak benar, yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Harapan saya supaya polisi dan militer benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai perintah daripada Presiden Joko Widodo, agar menindak semua organisasi terlarang dan organisasi yang lainnya yang sifatnya sering melakukan keributan-keributan di tengah-tengah masyarakat demi terciptanya masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Siapapun dia harus ditindak secara tegas, tidak pandang bulu. Seperti di Solo, itu sudah ditindak secara tegas, sudah berapa orang yang ditangkap, dan tidak ada istilahnya anak mas dan anak, semua sama, harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi saya pikir untuk di tengah-tengah masyarakat ini harus diterapkan hukum itu sebaik mungkin, dan polisi dan militer bertindak secara tegas tanpa pandang bulu, terutama untuk organisasi-organisasi terlarang di Indonesia. Sekian dan terima kasih.